Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan Tebrol menjawab pertanyaan dari sahabat Tebrol. Pak Pendi, cara aplikasi pupuk dolom itu apakah sama dengan pupuk yang lainnya? Maka izinkan Tebrol menjelaskan berkaitan dengan pupuk dolomit. Kalsium, magnesium karbonat atau yang disebut namanya dolomit merupakan salah satu kapur pertanian yang mengandung dua gugus, yaitu adalah CaO 30%, MgO-nya 18-22%. Pupuk ini biasanya digunakan untuk ada dua sisi, yaitu adalah untuk bisa menaikkan pH tanah dengan kadar CaO-nya dan memberikan unsur magnesium walaupun hanya 18-22%. Pemupukan dolomit ini memiliki beberapa perbedaan dengan pupuk lainnya karena pupuk ini adalah bersifat basa yang mengandung CaO sekitar 30%. Maka pupuk ini biasanya digunakan pada tanaman kelapa sawit adalah digunakan pada piringan luar atau di luar piringan. Hal ini sebenarnya adalah untuk menghindari beberapa antagonistik yang mungkin ada pada pupuk ini dengan pupuk yang lainnya. Salah satunya adalah kalium pastinya. Pupuk ini memiliki walaupun ada dua gugus yang tadi ada pH-nya, kemudian ada ada magnesiumnya. Maka pupuk ini walaupun harganya cukup murah, maka penggunanya tidak sembarangan. Penggunaan pupuk ini tetap tadi yang saya sampaikan berada pada piringan luar. Kalau misalnya pada tanaman muda yang memiliki diameter jari-jari 1 meter, maka pemupukannya adalah pada tepi piringan itu sendiri sampai keluarnya. Begitu juga dengan tanaman yang sudah besar, misalnya sampai diameter jari-jarinya adalah 2 meter, maka pemupukannya adalah di tepi piringan sampai di luarnya. Hal ini adalah sebenarnya untuk mengantisipasi pemberian pupuk pada area sebar yang sama. Kalau di perusahaan bahwa pupuk ini diberikan pada piringan luar sampai di luar piringan, terutama untuk memberikan sebuah pembeda bagi senyawa-senyawa garam, baik urea ataupun KCl tidak berada pada bidang tebar yang sama dengan dolomit. Alasan yang sangat realistis adalah ketika menggunakan dolomit kemudian tidak boleh dicampur dengan urea, karena balik lagi bahwa urea akan banyak menguap jika memang terjadi kenaikan pH yang signifikan. Sehingga penggunaan dolomit ini juga harus diatur, jangan sampai terlalu banyak. Yang kedua, apa dengan hubungannya dengan kalium atau dengan KCl? Pemberian dolomit terlalu banyak, maka akan menaikkan pH tanah yang tadi akan menguapkan nitrogen yang kemungkinan ada, atau bahkan penggunaan terlalu banyak dolomit, maka walaupun magnesium oksidanya 18-22%, maka penggunaan sangat banyak, misalnya 5 kilo sekali tabur, adalah bisa menimbulkan sebuah efek yang buruk. Efek yang buruk bisa jika memang kadar kaliumnya rendah, maka bisa akan menekan kalium sehingga terjadilah penyerapan kalium yang terganggu pada tanaman kelapa sawit kita yang berujung terhadap daun yang nanti akan bintik-bintik oren atau confluent orange spotting. Sehingga sahabat Brono tetap kalau bertanya seperti ini, aplikasinya sama atau tidak? Jawabannya tidak. Maka dolomit sama rock fosfat tetap berada pada piringan luar atau di luar piringan. Kemudian beberapa hal yang harus dipahami tentang dolomit. Orang akan berpikir, apakah dolomit bisa dicampur dengan rock fosfat, Pak Pendi? Jawabannya adalah bisa. Karena bahwa rock fosfat terbuat dari batuan, dolomit juga terbuat dari batuan. Sehingga beberapa kasus dolomit sama rock fosfat dijadikan sebagai pupuk bareng-bareng yang digunakan pada media tanam baik di pre-nursery dan polybag kecil yang ukuran 14x22 atau pada polybag yang besar di ukuran misalnya di 30-35 atau 40x50. Maka boleh dicampur. Bahkan pada lubang tanam, pada gambut, rock fosfat dan rock fosfat dan dolomit ini diberikan pada lubang yang sama, dicampur dengan CuSO4 15 gram. Pemberian dolomit ini juga tidak asal-asalan. Misalnya, sahabat Brunel akan memupuk organik. Pemupukan kotoran ayam, kita bikin misalnya kompos dan sebagainya, tidak dibenarkan dicampur dengan dolomit. Karena hal ini akan sangat memungkinkan penguapan nitrogen yang dalam kondisi sebenarnya sudah tersedia akan berubah menjadi amoniak yang akan banyak menguap. Sehingga tidak disarankan untuk dicampur antara pupuk organik atau pupuk kandang sendiri dicampur dengan dolomit itu sendiri. Akan tetapi dolomit ini penggunaannya cukup luas, cukup range-nya itu luas, sepanjang tahun boleh digunakan. Karena apa? Karena bahwa dolomit terbuat dari batuan yang tidak akan mungkin menguap. Sehingga penggunaan di musim kemarau diperbolehkan, walaupun nanti reaksi utamanya tetap berada pada daerah ketika ada hujan.
Ketika ditaburkan maka tidak ada terjadi penguapan, maka losses ataupun faktor kehilangan yang mungkin terjadi adalah sangat rendah sekali. Sehingga tetap masih bisa digunakan. Lah berkaitan dengan dolomit sahabat The Brondol, ini mumpung ada bikin vlog tentang dolomit. Dolomit itu masih banyak orang bertanya, apakah dolomit itu yang terbaik yang mana? Maka dolomit itu sepanjang dia kandungannya CaO 30%, kemudian MgO-nya 18-22%, maka akan dinyatakan dia menjadi sebuah pupuk yang namanya dolomit. Merek dagang di pasaran banyak sekali. Ada ADS, ada BDFA, ada apa namanya M100, K100, M400 dan sebagainya. Yang melatar belakangi kecepatan reaksi dolomit sendiri adalah pada kehalusan dari bahan itu sendiri. Sehingga memang ada syarat yang disarankan dalam standar nasional Indonesia bicara tentang dolomit, ada harus lolos sekian mes. Sampai misalnya 100% 80 mes harus lolos itu sendiri. Jadi harus lembut. Kenapa? Karena untuk mempercepat reaksinya mau nggak mau tetap harus lembut. Kalau dia tidak lembut maka reaksi tidak akan berjalan dengan cepat. Penggunaan dolomit sangat disarankan bagi tanah yang ber-pH masam atau biasanya reguleran untuk mau mineral ataupun gambut juga tetap bisa digunakan. Karena mengingat bahwa di mineral juga akan terjadi pengurangan pH sendiri sepanjang tahun, juga akan terjadi pengurangan pH. Yang kemungkinan sebagian besar terjadi karena presipitasi akibat curah hujan, air hujan yang sedikit asam, atau bahkan pencucian garam, pencucian ion-ion basa yang akan menyebabkan pH semakin turun. Sehingga penggunaan dolomit di mineral sama gambut juga tetap disarankan keduanya. Akan tetapi bahwa ketika tanaman kelapa sawit mengalami kekurangan magnesium fatal yang ditandai dengan pelepah yang sudah mengering, kemudian menguning sudah mulai dari pelepah bawah ke atas, percepatan reaksinya tidak bisa tertopang dengan menggunakan dolomit 100% saja. Karena balik lagi, secepat-cepatnya dolomit tetap akan sedikit lambat dibandingkan kalau kita menggunakan kisrit yang memiliki rumus kimia MgSO4. MgSO4 atau kisrit ini reaksinya relatif lebih cepat, walaupun dia agak asam, maka untuk bisa menanggulangi defisiensi magnesium yang sedikit parah, maka dolomit relatif tetap akan kalah kecepatan reaksinya. Kekurangan magnesium yang bersifat permanen pada pelepah bawah dan pelepah yang lain karena gagal fotosintesis, maka menguning pada kekurangan magnesium sudah tidak bisa diperbaiki yang menguningnya. Ketika pemberian kisrit dengan cara yang cepat, maka bisa akan menghalau defisiensi magnesium tidak merambah kepada pelepah sampai ke atas. Sehingga hal inilah yang perlu dipahami antara pemilihan dolomit sama kisrit. Dan dolomit ini sekali lagi kualitas satu dengan yang lain tidak jauh beda, sehingga monggo saja mau dipakai, semakin halus semakin bagus. Walaupun memang ada beberapa dolomit premium yang mereknya DFA misalnya, itu yang memang kehalusannya sangat halus sekali dan seragam. Dan mungkin faktor pengotornya relatif lebih sedikit. Tapi yang merek lain juga bisa digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.